Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswi Prodi Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Quran dan Tafsir, mata kuliah Ijazul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas C ya, 4 ya, semester 4 C ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin melalui salah satu anggota di grup ini yang menghubungi saya bahwa saya akan menyampaikan mata kuliah pada hari ini sebagai pengganti pada yang sudah ditetapkan sebenarnya hari Rabu, tapi hari Rabu kemarin saya ada tugas dinas luar yang ada di luar kota, maka saya tidak bisa. Ya, terima kasih para mahasiswa semuanya, semoga dirahmati Allah dan senantiasa sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran dan semangat terus untuk beraktivitas beramal soleh. Para mahasiswa yang berbahagia, bagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan pengawalan, pendahuluan. Ini masih pendahuluan. Jadi 2 kali pertemuan ini, kemarin di awal dan ini masih pendahuluan dari apa yang menjadi rentetan dari perkuliahan kita pada 1 semester ini. Pertemuan 1 dan kedua ini masih saya menyampaikan. Nanti pertemuan kedua mahasiswa yang membuat makalah secara berkelompok, dan saya minta mahasiswa membuat kelompok sendiri ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada 10 kelompok. Minggu depan sudah mulai presentasi di poin ketiga dari RPS yang sudah saya sampaikan ya. Sebagai pendahuluan ini, kalau kemarin saya mendefinisikan Ijazul Quran dari segi bahasa, kemudian kemukjizatan Al-Quran itu bagaimana secara istilahi, jadi saya menjelaskan secara etimologi dan terminologi, kemudian bagian dari Ijazul Quran itu bagaimana, dan sebelumnya saya berbicara tentang kemukjizatan yang diberikan Allah kepada para nabi secara umum dan membagi pada 2 pembagian, yaitu kemukjizatan atau mukjizat yang sifatnya hissiyah atau indrawi, sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian ada mukjizat yang sifatnya adalah akliyah. Kalau mukjizat hissiyah itu merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya. Amrun khariqun lil adah ayyadahullahu li anbiya'ihi dalilan ala nubuwatihi. Kemarin saya jelaskan seperti itu. Itu yang pertama. Ada mukjizat yang sifatnya hissiyah, yaitu yang sifatnya indrawi. Yang kedua ada ijaz yang sifatnya adalah akli. Kalau ijaz yang sifatnya indrawi berarti kemukjizatan yang diberikan Allah kepada para nabinya, kehebatannya, keluar biasaannya itu bisa dicerna, hanya bisa dicerna atau bisa dicerna melalui indera seorang atau indera manusia yang menyaksikannya pada waktu itu atau yang merasakannya. Sedangkan mukjizat yang sifatnya akli adalah mukjizat yang keluar biasaannya hanya bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Sehingga mukjizat yang hissiyah ini diberikan Allah kepada para nabinya. Semua diberikan mukjizat yang sifatnya hissiyah, tapi yang mukjizat yang akliyah ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Azim. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mukjizat-mukjizat hissiyah yang ada dalam Al-Quran. Mukjizat al-hissiyah indrawi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ijazul kemukjizatan yang diberi ijazul anbiya war rasul
atau Mu'jizatul Anbiya war Rasul fil Qur'anil Azim. Ini saya sudah mengeser kemarin, tapi berupa bahasa Arab, akan saya jelaskan sekarang. Nanti bisa bisa dibaca yang menggunakan bahasa Arab dari keterangan saya. Ya, ini saya potong-potong. Ini bagian pertama, nanti saya lanjutkan pada bagian kedua. Ya, baik, akan saya jelaskan mu'jizatur Rasul wal Anbiya fil Quran, kemukjizatan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, saya berbicara mukjizat lagi sebentar ya. Jadi tadi saya katakan mukjizat itu adalah amrun khariqun lil ada yadahullahu li anbiya'ihi kay dalilan ala nubuwatihi. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti atas kenabian seseorang. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasul itu ditampakkan dalam Al-Quran. Dalam artian bahwa misalkan nabi yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Adam, kemudian nabi yang kedua itu adalah Nabi Idris. Tapi dalam cerita-cerita Al-Quran itu tidak ada pembahasan tentang kemukjizatan atau ayat, atau katakanlah ayat dalam Al-Quran itu juga bisa diartikan sebagai mukjizat. Yang ditampakkan dalam Al-Quran tentang mukjizatnya Nabi Adam, mukjizatnya Nabi Idris. Kalau pembahasan tentang Nabi Adam itu ya mulai dari wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ayat berikutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama keseluruhan ketika itu masih di surga. Kemudian dengan pembekalan nama-nama itulah, pembekalan ilmu itulah, kemudian Nabi Adam para makhluk semuanya diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Nah, itu pembahasannya paling seperti itu. Dan kemudian pembahasannya juga bagaimana Nabi Adam ini terpeleset fa'azallahu masyaiton karena diridu digadak oleh setan bersama istrinya. Ya, pembahasan Nabi Adam itu masih pembahasan seperti itu. Dan doanya Nabi Adam ketika sudah turun ke bumi atas kesalahan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang sangat masyhur yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin, merasa berdosa, merasa punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Ya, itu Nabi Adam. Dalam Al-Quran juga ketika berbicara Nabi Idris itu ya sangat simpel, sangat sedikit sekali. Dikatakan itu wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nah, itu Nabi Idris. Kemudian cerita Nabi Idris itu ya ketika Nabi Idris itu diangkat oleh Allah. Kemudian juga pernah bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj di langit yang kedua, kalau tidak salah di langit di tingkat 2, bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga praktis dalam Al-Quran ini tidak banyak menjelaskan tentang Nabi Idris. Kemudian yang banyak dijelaskan itu nabi-nabi awal itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini termasuk nabi yang dijelaskan mukjizatnya. Ayyadahullahu nabiyahu Nuh alaihissalam bimu'jizatis safinah fakana yaqumu fi nabaiha 'ala ar-ramal wa kana qaumahu yaskharuna minhu wa yatahamuna bil jununi li'annahu as-safinah 'ala al-yabisah hatta ja'al amru minallahi ta'ala bi
hutulil matara minas sama. Jadi mukjizatnya Nabi Nuh itu adalah mukjizat kapal as-safinah. Ini sempat ketika membuat safinah ini diguyu, dibuli oleh para umatnya, kaumnya, karena ya akan-akan tidak mungkin daerahnya Nabi Nuh itu di daerah yang berpasir. Kalaupun ada hujan lebat itu ya rata-rata sudah langsung turun, tidak akan mungkin ada namanya hujan, namanya air yang menggenang, sehingga itu diguyu. Kemudian Allah menampakkan kemukjizatannya kepada Nabi Nuh. Allah memerintah kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina, buatlah kapal dalam pengawasan kami, kata Allah kepada Nabi Nuh. Kemudian dibuatlah kapal, Allah kemudian menurunkan hujan yang tidak henti-hentinya, kemudian memunculkan berbagai macam sumber mata air dari tanah, sehingga air itu begitu derasnya, kemudian menjadikan kapalnya bisa berlayar. Dan semua makhluk pada waktu itu disuruh, kecuali yang kalau manusia itu yang beriman itu jumlahnya ada 80, yang laki-laki 40, yang perempuan 40, dan segala jenis hewan itu dua-dua diangkut di kapalnya Nabi Nuh. Maka juga dalam ayat yang sering kita baca dalam surat Yasin, fa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Nah, ini diantara tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, kami angkut Nabi Nuh dan dzurriyyahnya yang jumlahnya 40 di kapal yang sangat berjejal-jejal, yang sesak-sakan, karena selain manusia seluruh makhluk yang ada pada waktu itu diangkut juga, tapi hanya dua-dua berpasang-pasangan saja. Itulah mukjizat Nabi Nuh alaihi salam yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, ini bagian kedua, nanti saya rekam lagi bagian ketiga. Mahasiswa yang dirahmati Allah, kemudian saya menjelaskan tentang mukjizat yang diberikan Allah, mukjizat hisiah yang lain yang diberikan kepada Nabi selanjutnya adalah Nabi Ibrahim. Dikatakan bahwa ayyadallahu ta'ala nabiyahu Ibrahim alaihissalam bil adidi minal mu'jizat. Allah telah menguatkan, memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan berbagai macam mukjizat. Kemudian yang pertama ini tahwilun naril lati alqaha biha qaumahu ila bardin wa salamin, qaulihi qalu harriquhu wansuru adiyatakum in kuntum fa'ilin, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaitan faja'alnahumul akhsarin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setelah Nabi Ibrahim itu memenggal kepala-kepala berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh kaumnya Raja Namrud, kemudian singkat cerita Nabi Ibrahim ini ditangkap untuk dihukum. Ketika dihukum diputuskan akan dibakar. Dibakar ini pembakaran yang sangat heboh, secara besar-besaran, menebang kayu yang tinggi-tinggi, kemudian dibuat api unggun, kayu yang bukan kecil-kecil, yang tinggi-tinggi utuh-utuh itu didirikan untuk dibuatkan api unggun. Jadi setelah sudah berdiri, kemudian cara menghidupkannya itu dengan cara dipanah dari jauhan apinya itu, mereka bingung bagaimana kemudian melemparkan Nabi Ibrahim ke api unggun yang besar tadi. Akhirnya setan iblis ini membisikkan kepada kaumnya Raja Namrud agar dibuat seperti ketapel yang besar, sehingga bisa mengayunkan Nabi Ibrahim sampai dan dijatuhkan ke api unggun yang besar itu. Tapi karena Nabi
Ibrahim adalah seorang nabi dan diharapkan terus bisa berdakwah, maka Allah menjadikan api itu tidak lagi panas. Dan pada hakikatnya yang namanya mukjizat itu melampaui hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat api itu harusnya bisa membakar. Karena ini mukjizat, maka api itu malah menjadi dingin. Api menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi nyaman. Kalau sedang dalam ruangan AC yang sedang gitu kan dingin. Nah, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di api unggun yang besar itu, Allah menjadikan api unggun itu menjadi api yang dingin bagi Nabi Ibrahim, tapi bagi yang lain yang di sekitarnya itu ya tetap merasakan panas. Itu Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara mukjizat Nabi Ibrahim ya fida'uhu libnihi Ismail alaihissalam bikabashin azimin wa kana dzalika ba'da an ra'a ru'yan fil manami annahu yadbahu ibnahu alladhi ja'ahu wa huwa fi sadisati wa thamanina min umrihi wa asbaha syaban fakhtabarahu Allah ta'ala bidhibhi fastajaba li amrihi wa arada dhabahu fa Allah ta'ala ilaihi binajahi fil ikhtibar wa fadahu Allah ta'ala bidhibhin azimin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin hadza lahul bala'ul bin wa fadainahu bidhibhin azim. Mukjizat Nabi Ibrahim yang kedua adalah ketika hendak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim tertidur, Nabi Ibrahim bermimpi ketika itu perintah dari Allah dalam mimpinya itu untuk menyembelih Nabi Ismail kecil yang menjadi putra awalnya Nabi Ibrahim. Sampai pertama-tama masih bingung iya dari perintah Allah atau tidak, sampai 3 kali akhirnya yakin, atau ada yang mengatakan sekali itu yakin itu adalah perintah Allah. Kemudian ditawarkan kepada Nabi Ismail kecil. Nabi Ismail ya menghiakan saja manut karena itu perintah Allah. Karena kemudian atas keteguhan ini ya bagaimana kita bisa membayangkan betapa sulitnya ketika itu Nabi Ibrahim itu sudah dikatakan umurnya itu saat sama 86 tahun. Anaknya masih kecil, Ismail sudah sangat lama mendapatkan seorang putra. Sudah beranjak lucu-lucunya umur-umur yang baru beranjak antara wakilah 7 sampai 10 tahun itu. Masih kecil lah, masih di bawah remaja, diperintahkan untuk menyembelih. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan tugasnya itu. Sudah hampir dilaksanakan, kemudian Allah menggantinya dengan kibas. Itu mukjizatnya Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran. Ini saya jeda untuk nanti video yang ketiga. Kemudian sekarang tentang mukjizatnya Nabi Soleh. Mukjizatnya Nabi Soleh sebagaimana saya katakan kemarin, ini sudah saya mulai, adalah mukjizat yang berupa unta. Yang unta itu keluar dari bebatuan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kaumnya Nabi Soleh itu adalah kaum Samud, diberikan keistimewaan oleh Allah bisa membuat rumah-rumah yang indah, istana-istana megah dari bebatuan. Tattakhiduna min suliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan demikian. Kemudian ketika dikirimkan kepada mereka seorang utusan untuk mendakwakan kepada mereka, mereka semakin sombong. Mereka sombong sebelumnya karena diberikan keistimewaan oleh Allah. Kemudian semakin sombong, akhirnya bahkan mereka menantang kepada Nabi Soleh, apa yang menjadi keistimewaanmu wahai Soleh, sehingga engkau ini
ngaku-ngaku menjadi utusan Tuhan. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa unta yang keluar dari bebatuan. Ya, ini melampaui juga hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat dari unta itu kan ya dilahirkan dari perut unta. Nah, ini tidak, ini dimunculkan Allah dari batu yang besar. Ketika kaum Samud ini senantiasa membangga-banggakan batu yang dibuatnya bisa menjadi rumah yang indah, kemudian istana-istana yang megah, tapi mereka tidak mampu menghidupkan barang atau perkara hidup dari batu tadi. Dalam Al-Quran dikatakan wa ila thamuda akhahum sholihah qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Itu mukjizatnya Nabi Soleh. Kemudian langsung mukjizatnya Nabi Musa. Kemarin sudah saya sampaikan tentang mukjizatnya Nabi Musa. Ya, saya ulangi lagi bahwa mukjizatnya Nabi Musa itu adalah tongkat. Tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi mukjizat. Awalnya itu adalah tongkat biasa. Tongkat biasa ya berupa kayu yang itu merupakan pemberian dari Nabi Syuaib. Ini pernah menjadi testimoni dalam Al-Quran surat Toha itu dikatakan wa matil ka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala wanami wa liya fiha ma'ariyu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Semula itu adalah tongkat biasa berupa kayu, dibuat sandaran tangan, dibuat untuk menghalau kambing-kambingnya ketika dibuat angon mengembala. Tapi kemudian Allah ketika itu pertama kali bisa komunikasi atau berkehendak berkomunikasi dengan Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya itu. Faidahiyah hayyatun tas'a. Jadi dalam Al-Quran mukjizatnya Nabi Musa, tongkat itu pertama dilempar. Ini dalam Al-Quran dijelaskan 3 kali. Qala alqiha ya Musa, lemparkan ya Musa. Fa'alqaha faidahiyah hayyatun tas'a. Suatu kesempatan yang pertama itu tongkat itu dilempar menjadi ular kecil yang gesit. Kemudian kesempatan kedua ada qala alqiya Musa fa'alqaha faidahiyah fa'alqaha faidahiyah su'banun mubin. Menjadi ular yang besar. Ini kesempatan kedua dari tongkat yang dilempar itu. Jadi ini kesempatan yang lain, bukan satu kesempatan. Kemudian kesempatan yang lain tongkatnya itu dilempar menjadi tidak berubah menjadi ular kecil maupun besar, akan tapi mempunyai mulut yang bisa mencaplok ular-ular yang dibikin oleh tukang sihirnya Fir'aun itu. Qala alqiya Musa fa'alqaha fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Kemudian di antara mukjizatnya itu tangan diletakkan di saku, kemudian cabut dari saku tangannya Nabi Musa ini waktu menjadi sangat putih bersinar. Wadhum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Ini tadi mukjizatnya Nabi Soleh dan mukjizatnya Nabi Musa. Lanjut pada video yang Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ini yang kelima dan yang terakhir insyaallah, rekaman yang kelima. Kemudian mukjizat Nabi Daud.
mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud ini merupakan bapaknya Nabi Sulaiman. Mukjizatnya Nabi Daud di dalam Al-Quran dikatakan wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum alanna laul hadid. Itu diantara mukjizat-mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud itu diberi keistimewaan oleh Allah, jadi besi-besi itu bisa dibengkongkan dengan mudah, dengan sangat lentur. Bagi Nabi Daud ini sangat mudah. Kemudian mukjizat yang lain dari Nabi Daud, sehingga besi-besi itu ketika didemek-demek gitu saja sudah berubah menjadi ada pedang tanpa dipanaskan oleh tangannya Nabi Daud dimek-mek ini sudah bisa berubah bentuk. Kalau umumnya manusia kan harus dipanaskan, dipendungi itu kan untuk membuat misalkan kerajinan atau membuat alat-alat perang dan lain sebagainya. Tapi bagi Nabi Daud dengan didemek-demek oleh Nabi Daud ini sudah bisa berubah bentuk. Kemudian mukjizat yang lain wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Jadi gunung ini bisa ditaklukkan Nabi Daud, burung-burung, angin ini ditaklukkan oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud ini bisa mengarahkan angin misalkan sini itu bisa disuruh, ayo angin ke sana. Kemudian jika kabut atau mau hujan di sini oleh Nabi Sulaiman diarahkan ke sana. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri ilal ardil lati barakna fiha kunna bi kulli syai'in amin. Kemudian Nabi Sulaiman istiwanya juga bisa berkomunikasi, berbicara dengan hewan-hewan, dengan jin, dengan iblis dan lain sebagainya, dengan jin yang disebutkan dari Al-Quran. Minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idni rabbi wa may yazi minhum an amrina ridhiquhu min adabis sa'ir. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Nah, ini sebagaimana di awal tadi bahwa mukjizat itu melampaui daripada hukum alam, yang seharusnya yang namanya besi itu bisa dirubah bentuk menggunakan api, ini hanya dipegang-pegang oleh Nabi Dawud itu bisa rubah. Kemudian angin itu kan sudah ciptaan Allah, tapi bagi Nabi Sulaiman ini bisa diarahkan kemana-mana. Kemudian yang terakhir adalah mukjizatnya Nabi Isa. Qala Allah ya Isa ibn Maryam adkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka ruhul qudusi tukallimun nasa fil mahdi. Di antara mukjizat Nabi Isa itu sejak kecil itu sudah bisa berbicara dengan manusia. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil takhluqu min at-tini ka hayatit tayri fatanfukhu fiha wa takunu tayran bi idni tubdil akmal wal absar bi idni tukhrijul mauta bi idni. Bisa menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, penyakit mata, penyakit kebutaan, kemudian bisa tubriul akmaha wal abrasa, penyakit kulit ini bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian tuhyil mauta wa tukhrijul mauta bi idni, dan bisa menghidupkan orang yang hidup, mati orang yang mati. Nah, ini semuanya merupakan mukjizat, hal yang luar biasa yang bisa dicerna oleh alam pikiran manusia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Silakan semuanya menyimak apa yang sudah saya sampaikan itu, dihayati betul. Nanti soal absen saya yang mengabsenkan ya. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Minggu depan mulai
presentasi. Minggu depan mulai presentasi kelompok pertama dari SPRPS, topik inti yang nomor 3. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.